tentang airspace power and technology into conflict between Russia and Ukraine gitu ya. Nah, kenapa kemudian kita bahas ini? Karena yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana rivalitas antara Ukraine ini dengan Rusia dari sudut pandang geopolitik. Artinya dari sudut pandang kewilayahannya gitu ya. Namun perlu kita jelaskan juga bahwa walaupun kita bicara tentang geopolitik, kita juga tidak bisa memisahkan geopolitik ini dengan airspace atau teknologi gitu ya. Karena memang kalau kita bisa sampaikan bahwa airspace atau udara ini memiliki kontribusi luar biasa terhadap mengefisiensikan serangan yang dimiliki oleh sebuah negara terhadap negara lain. Karena melalui udara, sasaran itu barangkali akan lebih mantap, lebih efisien, dan tepat sasaran gitu lah. Apalagi diintegrasikan dengan teknologi informasi yang memang memiliki semacam sensor-sensor yang mengetahui bagaimana pola sasaran yang akan ditembakkan gitu ya. Makanya integrasi antara airspace dan teknologi itu memiliki kontribusi terhadap maksimalisasi dari serangan power yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, kita mau lihat gitu ya. Nah, di sini itu terlihat jelas bendera Ukraine yang di mana memang beberapa wilayah yang ada di Ukraine ini itu sudah semakin tergerus oleh Rusia gitu ya. Nah, di sini memang terus serangan-serangan yang dilakukan oleh Rusia, titik-titik itu sudah menjadi terjadi pelumpuhan lah seperti itu, sehingga ya pusat kekuatan, kemampuan dari Ukraine pun semakin lemah. Artinya pilihan rasionalnya sebenarnya menurut saya Ukraine ya udah melakukan eskalasi aja, artinya menyerah aja, karena memang kalaupun mau memaksakan perang dengan Rusia maka sangat tidak imbang gitu ya. Dan kalaupun juga melibatkan negara-negara NATO, maka implikasinya bukan hanya berembes pada wilayah Ukraina ini gitu ya, tetapi akan berembes pada wilayah-wilayah lain dan berpotensi menjadi global war gitu ya. Dan kalau menurut saya ya Ukraine itu memang ya harus menyerah dengan arti bahwa dia tidak memaksakan kehendak apa yang dia inginkan dan tidak juga membuat sejumlah asumsi-asumsi yang membuat marahnya Rusia kembali gitu. Karena Rusia saat ini itu sepertinya sangat murka dengan apa yang akan menjadi bagian atau menjadi implikasi dari apa yang akan ditindaki oleh Ukraine. Jangan sampai Ukraine ini justru menjadi buffer state negara-negara barat yang kemudian dimanfaatkan sebagai basis kekuatan negara barat yang justru akan, kalau misalkan dia menjadi tempat kekuatan militer negara-negara barat, maka potensi ancaman terhadap Rusia pun itu akan semakin jelas. Jadinya barangkali pilihan rasional yang dimiliki oleh Rusia ya udah melakukan serangan-serangan yang bisa mematikan, yang bisa melumpuhkan pusat-pusat persenjataan yang dimiliki oleh Ukraine. Karena kalau tidak itu dilakukan maka potensi serangan yang penggabungan, kalau misalkan Ukraine ini bergabung dengan NATO dan Uni Eropa maka berpotensi menjadi lawan berat buat Rusia. Dan menurut saya adalah pilihan rasionalnya satu, jangan sampai negara-negara Eropa itu terlibat ya, termasuk dengan NATO aliansinya. Yang kedua, barangkali dengan tidak bergabungnya NATO oleh Ukraine ini maka Rusia itu akan menarik diri, karena memang kepentingan Rusia cuma satu, memastikan bahwa Ukraine ini tidak bergabung dengan NATO. Seandainya dahulu ada namanya Pakta Warsawa, maka ini menjadi balance of power dalam
pertempuran global. Tetapi karena memang fakta Warsawa tidak ada, maka ya Ukraine jangan sampai menjadi buffer state yang kemudian menjadi sasaran perang atau menjadi pemisahan antara mereka gitu kan, seperti yang terjadi pada perang Korea gitu. Dan ini menjadi bukti bahwa buffer state itu atau menjadi buffer state itu menjadi sesuatu yang kurang kurang bagus, terutama apalagi misalkan Amerika dan kawan-kawannya telah mendekati beberapa negara Eropa seperti Polandia sebagai basis pertahanan gitu. Dan karena memang lokasinya semakin besar, maka ya tentunya Rusia merasa terancam dengan apa yang terjadi. Nah, invasi ini bisa ditekan dengan menekan juga kepentingan yang dimiliki oleh Ukraine, karena kalau menurut saya selama Ukraine masih memikirkan masyarakatnya, masih ingin jadi sebuah negara yang merdeka, termaksud masih ingin menjadi bagian dari perdamaian global, maka Ukraine harus menarik diri dari apa yang diinginkan oleh Rusia, karena ini bukan masalah pemaksaan yang dilakukan oleh Rusia, tetapi ya Ukraine secara rasional pun kalau mau bertempur artinya masih berpikir tentang kedaulatan dan independensi kedaulatan, maka Ukraine tidak akan menang juga dengan Rusia. Oleh sebab itu menurut saya pendekatan yang paling rasional dilakukan oleh Rusia dan Ukraina ini adalah saling menarik diri, karena ibaratnya itu semakin tinggi eskalasi konflik, maka upaya yang bisa dilakukan adalah saling menarik diri, yaitu masing-masing ego itu dilepaskan sehingga tidak mengorbankan masyarakat sebagai basis penderitaan dan kehancuran. Terutama kan kalau misalkan hancur lagi ya udah berarti membangun dari awal. Dan Rusia sekalipun akan diembargo oleh negara-negara barat, tetap saja dia memiliki daya tahan yang baik karena dia adalah negara maju gitu ya. Dari sini ya setidaknya kalaupun dia dibelenggu oleh beberapa negara, ya tetap dia masih bisa bertahan dengan perekonomian yang dia miliki. Oleh sebab itu pilihan rasional yang bisa dilakukan adalah negara-negara Eropa juga jangan sampai terlibat. Begitu juga dengan Ukraine yang harus menarik diri dari kepentingan politiknya untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Apalagi barangkali selama beberapa hari terakhir kan tidak ada bukti konkret juga dari negara-negara Uni Eropa ini untuk membantu berperang secara langsung. Hanya pengiriman-pengiriman yang memang tidak sebenarnya berkontribusi, tetapi tidak secara langsung memiliki berbarengan untuk bertempur bersama gitu sebagai sebuah aliansi. Nah, kita lanjut bahwa ini gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Rusia, serangannya sudah sangat jauh ya, sudah melumpuhkan banyak wilayah, sehingga memang Russian attack ini itu sudah sudah menguasai beberapa lokasi strategis yang ada di Ukraine. Dan kalau misalkan Ukraine kembali masih konsisten dengan kepentingannya, maka bahaya-bahaya kemanusiaan pun akan diderita itu. Dan saya pikir tawaran Rusia sangat logis untuk memastikan bahwa kalau misalkan perang ini berakhir, ya udah Anda tidak usah menggunakan apa yang dia inginkan gitu ya. Artinya bahwa Rusia masih berpikir bahwa Ukraine itu sebenarnya masih satu identitas dengan Rusia. Jadi dia sebenarnya memikirkan nasib Ukraine kalau misalkan dia ada di bagian blok barat gitu. Nah, kita lihat ini kita sudah masuk dalam airspace. Kita lihat ini ada sebuah pesawat ya, bomber gitu ya. Kalau masih ingat tentang bomber bom atom Nagasaki gitu ya, itu kan bomber B-29 dan itu cukup menghancurkan dan semuanya itu dari atas. Kita lihat proses laser yang menembus atau membawa sinyal dari tempat target kepada pihak pesawat itu seperti ini modelnya. Jadi
2 atau 3 pesawat yang menembakkan rudal, ini pasti tepat sasaran karena mereka ada di posisi atas. Jadi bomber ini itu akan sangat menghancurkan, apalagi kualitas pesawat Rusia itu memiliki kemampuan teknologi yang bagus. Jadi misalnya ini spotters aircraft ya, jadi bomber-bomber ini itu akan kalau tidak bisa ditekan atau kepentingan politik itu tidak bisa ditekan, maka ya target-target yang menjadi sasaran bomber-bomber ini justru akan menghancurkan karena memang sinyalnya langsung ke pesawat dan ini langsung serangan itu tepat sasaran. Lihat aja nih sinyalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang intelijensi, service atau data tentang bagaimana pesawat itu menjadi bagian dari kebijakan cyber dan kebijakan bagaimana penggunaan laser dan penggunaan intelligence service ya. 2015 itu ada namanya kebijakan development of imagery analysis system as part ini ya. Ini pada bulan September 2015. Jadi negara-negara sudah menghadapi isu-isu bagaimana digitalisasi terhadap berbagai jenis senjata sehingga 2015 ini menjadi sesuatu yang penting buat negara-negara untuk menciptakan kualitas senjata yang bagus gitu ya. Kemudian Februari 2018 itu ada namanya Creation Cyber NSF World Land Program, yaitu bagaimana program service intelligence, bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan digital untuk diintegrasikan dengan kekuatan-kekuatan pertahanan seperti pesawat, senjata, militer dan lain-lain gitu. Nah, kemudian pada April 2012 ya, 2012 itu ada namanya inauguration of the C4I community gitu ya, masih ingat tentang C4I gitu ya, common ya, komputer, kemudian communication dan beberapa istilah lain, dan yang I ini itu merujuk pada namanya intelijen gitu. Nah, ini sudah pada bulan April, jadi memang integrasinya begitu kuat. Kemudian pada bulan November dan April pada tahun 2017 gitu ya, itu ada namanya inauguration of the SAF C4 ya, common. Jadi kebijakan-kebijakan militer ini secara intelijensi, secara service cyber itu sudah begitu kuat sehingga kebijakan-kebijakan ini diintegrasikan kepada kekuatan-kekuatan militer yang membuat mereka semakin kreatif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang tentunya terintegrasi dengan teknologi informasi khususnya pesawat gitu ya. Maret 2021 ada namanya Creation of Defense Cyber Organization. Jadi ini merupakan pembentukan organisasi cyber pertahanan ya, di mana tentunya pembentukan ini akan menambah bagaimana kualitas serangan yang dimiliki oleh pesawat-pesawat yang dipercayakan untuk menyerang target yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, misalkan ini September juga ada inauguration of the C4I Wing of the Officer Cadet School ya. Ini sudah ada semacam kampus yang sudah membahas tentang bagaimana C4I ini menjadi bagian dari pertahanan dan keamanan. Kemudian ada namanya Counter Terrorism Intelligence Capabilities. Ini ketika bagaimana negara-negara sudah menggunakan counter terrorism ini sebagai bagian dari kapabilitasnya, intelijensinya, karena memang salah satu ancaman krusial bagi negara adalah mencoba untuk melawan terorisme. Kemudian di bulan Desember ya ada namanya establishment of the cybersecurity task force gitu ya. Jadi ini juga penting karena bagaimana para pengambil kebijakan itu yang mengintegrasikan serangan berbasis cyber.
Nah, pada tahun 2020 ya, ini tadi tahun 2020. Nah, pada tahun 2019 di bulan Februari ada namanya Creation of C4 Expert and Defense Cyber Expert Scheme gitu ya. Jadi memang pertumbuhan tentang digitalisasi dan kekuatan militer ya, khususnya airspace itu begitu tinggi sehingga pada tahun 2022 saja ada namanya Establishment and Digital Intelligence Service. Jadi begitu berkembang sebenarnya teknologi persenjataan ya, sehingga ini mengancam semuanya stabilitas suatu kekuatan negara, dan artinya bahwa ini menambah kualitas pertahanan, menambah kualitas kekuatan yang dimiliki oleh negara. Kalau misalkan dia semakin bagus memiliki kekuatan digital, kekuatan intelligence, kekuatan cyber, maka dia akan semakin mudah untuk menguasai target-target yang dia inginkan. Apalagi kalau misalkan cyber ini diintegrasikan dengan senjata-senjata yang basisnya memang dari udara seperti pesawat. Nah, kita lihat perubahan-perubahan yang ada gitu ya. The Digital and Intelligence Service gitu ya. Kita lihat nih perubahan bagaimana senjata-senjata ini berubah dengan begitu cepat gitu ya. Ini misalkan ada like utility vehicle gitu ya. Ini ada senjata like strike vehicle gitu ya, dan seterusnya. Jadi memang senjata-senjata ini diciptakan untuk memahami bagaimana pertumbuhan ancaman yang semakin luas pula adanya di sini, misalkan micro UAV gitu ya. Jadi memang tentara pun itu sudah merupakan next gen infanteri. Jadi mereka sudah sangat dilengkapi oleh senjata-senjata yang luar biasa sehingga misi-misi yang dilakukan itu bisa tercapai dengan cepat gitu. Kemudian ini dari mobil pertahanan juga pun begitu cepat pertumbuhannya gitu ya. Ada TPQ-53 weapon ya, locating rider gitu ya. Kemudian ada Leopard gitu ya, tank Leopard gitu. Kemudian ada T-Rex infanteri. Jadi senjata-senjata ini adalah merupakan ukuran kapabilitas militer saat ini. Jadi bagi negara yang memiliki kemampuan-kemampuan ini adalah menjadi ukuran bahwa siapa yang harus dia lawan, siapa yang mampu melawan dia, dan seperti apa kemudian kekuatan-kekuatan ini bisa digunakan gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang alat lain ya, ada nama next gen ya. Ini kita lihat nih G6 G550 airborne early warning ya. Ini pada mulanya pesawat tempur seperti ini, tapi tiba-tiba berubah dengan C130 Hercules, kemudian berubah menjadi A330 multi role. Ini kalau misalnya kita katakan sebagai pesawat besar gitu ya, yang memuat pasukan-pasukan khusus. Nah, di sini misalkan dalam helikopter juga begitu cepat. Misalkan ada CH-47F gitu ya. Kemudian dia semakin kecil karena barangkali lebih mudah untuk terbang gitu ya. S-70B Naval gitu ya. Kemudian ada F-35 fighter jet. Jadi memang kecepatan pesawat ini dalam perkembangannya itu luar biasa gitu ya. Ini kemudian ini sebuah penangkal serangan juga, misalkan ada namanya multi mission radar gitu ya. Kemudian ada H225M medium lift helikopter ya, semuanya ini bisa digunakan untuk sebagai basis pertahanan dan basis serangan gitu. Dan tentunya negara-negara juga yang memiliki basis ini itu akan memenuhi syarat bahwa mereka adalah negara yang kuat. Demikian juga misalkan upaya untuk pembentukan kekuatannya sampai 2040 gitu ya. Di sini misalkan ada aerostat ya, Heret balon radar ini menjadi penting juga nih. Ini kemudian ada orbiter. Jadi
semua ini adalah alat-alat pertahanan. Di sisi laut juga ada beberapa kapal yang memang bisa menjadi pembantu serangan kalau misalkan para negara-negara ini menggunakan serangannya dari laut. Dari laut. Di sini sudah lengkap sekali. Ada senjata dari darat, dari laut, kemudian dari udara. Misalnya ini formidable ya, class ya, frigate ya. Ini menjadi kapal tempur nih. Kemudian ini juga Independency Class Littoral Mission Vessel. Ini juga menjadi kapal tempur. Kalau negara-negara sudah memiliki ini, maka tentunya akan menguasai banyak pertempuran di medan laut. Multi-role Combat Vessel. Ini juga adalah kapal-kapal yang memang tentunya mensuplai kekuatan suatu negara yang basisnya adalah kekuatan maritim. Nah, kalau kita lihat dari sisi rudal yang kita kutip dari Sindhi News ya menunjukkan bahwa pesawat Su-27 apa namanya flanker yang dimiliki oleh Ukraina itu dapat ditembak jatuh oleh dengan jarak 150 km menggunakan rudal S-400. Jadi begitu mudah gitu ya pesawat yang menjadi bagian dari kekuatan, ternyata pertahanan Rusia pun lebih kuat dengan menggunakan S-400 ini. Kemudian S-400 ini adalah semacam dirancang untuk menghancurkan semua objek serangan yang memang datangnya dari udara gitu ya, sehingga keganasan rudal S-400 Rusia ini itu mampu ya mendeteksi target pada jarak 600 km, luar biasa. Jadi 600 km. Kemudian dapat menyerang target pada jarak 400 km, luar biasa gitu ya. Kemudian kecepatan maksimum target itu sekitar 4,8 km per detik. Wow, ini sesuatu yang hebat gitu ya. Kemudian dapat menembakkan 36 target sekaligus dalam 72 rudal. Wow. Jadi memang kekuatan rudal ini luar biasa. Jadi kalau kita bisa katakan harganya itu sekitar 7,2 triliun. Wow. Jadi ya memang kalau Anda mau menjadi negara maju, mau menjadi negara yang kuat dalam bidang pertahanan, ya kembali Anda harus punya uang yang banyak, Anda harus membeli teknologi yang banyak untuk bisa memfasilitasi kekuatan yang besar itu. Nah, lebih lanjut misalkan Rusia itu memiliki daya hulu nuklir ya itu sekitar 5.977 unit. Ada 1.500 unit yang sudah dipensiunkan. Bayangkan nih, ada 1.500, artinya masih ada sekitar berapa ribu unit gitu ya rudal. Dan jangankan kita berpikir ribuan ya, satu rudal aja kalau meledak itu luar biasa daya ininya. Misalkan ya, Amerika Serikat itu pernah menggertak Rusia dengan serangan kepada siapapun berusaha untuk ikut campur, terutama Amerika Serikat gitu ya. Jadi Rusia pada tahun 2020 itu pernah melayangkan ancaman seperti itu gitu ya. Jadi setiap serangan itu menurut dapat dihancurkan atau dapat dikembalikan. Jadi sejak Kamis tanggal 27 bulan 2 Ukraina itu ditempur oleh Rusia sebagai bagian dari ketakutan Rusia terhadap ancaman yang mungkin saja muncul kalau misalkan Ukraina ini menjadi kontrol negara-negara Barat. Walaupun memang pertempuran ini sudah muncul sejak tahun 2014 ketika invasi di Crimea. Nah, lebih lanjut terkait tentang pesawat tempur gitu ya. Nah, kita masih kutip dari Shinju News ya. Jet tempur siluman Rusia itu muncul dalam perang Ukraine. Ya, jadi jet tempur ini itu semacam dikatakan dengan siluman atau disebut dengan Su-57. Su ini
pesawat ini itu terlihat melesat di wilayah Ukraina Utara dan tentunya ini sedang berkecamuknya konflik ini dan tentunya Su-57 ini itu muncul di wilayah udara yang bertichef ya, yang menjadi bagian dari pertempuran antara Rusia dengan Ukraina gitu. Dan kalau kita lihat dari gambar pesawat ini memang sangat canggih sekali gitu ya pesawatnya, dan tentunya ini membawa nuklir yang bisa diledakkan oleh negara-negara yang memiliki pesawat tersebut, khususnya Rusia. Su-57 ini merupakan generasi kelima dari jet tempur kelas berat. Wow. Jadi ini merupakan generasi kelima. Ketika orang masih bicara tentang generasi ke-1, ke-2 dan ke-3 ya, apalagi negara-negara berkembang, itu Rusia sudah generasi kelima. Kemudian Su-57 ini itu merupakan senjata yang pesawat yang memang muncul mengeluarkan suara yang memang tidak biasa gitu ya, karena memang luar biasa canggihnya, karena dianggap sebagai siluman maka barangkali suaranya juga begitu berbeda gitu ya. Kemudian memang waktu munculnya serangan ini, karena memang ini adalah pesawat tempur yang canggih, biasanya memang tidak dimunculkan pada perang-perang yang biasa gitu ya. Makanya ada asumsi bahwa kemunculan dari Su-57 ini sebagai uji coba saja gitu. Su-57 ini dilengkapi dengan berbagai bom ya, yang sangat hebat ya. Tentunya berpemandu spesial dan presisi yang luar biasa. Rudal ini itu bisa berdaya ledak berat, kemudian rudal ini juga anti kapal, kemudian rudal ini anti radiasi, dan tentunya rudal yang juga memiliki rudal anti jelajah. Tentunya ini menjadi bukti bahwa kemampuan militer Rusia itu luar biasa, dan kemampuan ini harus diimbangi dan harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol, maka bisa menjadi momok menakutkan dari apa yang terjadi dalam politik global. Nah, kita tahu bahwa selama ini orang hanya melihat tentang bagaimana rivalitas kedua negara yang berimplikasi pada pertahanan dan keamanan. Ternyata ketika rivalitas itu terjadi, ternyata penerbangan komersial pun terganggu gitu ya. Misalkan dari Beijing ke Paris gitu ya, itu memakan waktu sekitar 11 jam ya, 55 menit yang biasanya hanya 6 jam gitu ya. Kemudian dari London ke Tokyo itu memakan waktu 11 jam juga, yang biasanya mencapai delay sampai 4 jam gitu ya. Kemudian dari Helsinki ke Tokyo yang 9 jam, delay juga 3 jam. Jadi memang implikasinya kemana-mana. Jadi memang konflik ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan banyak kerugian. Artinya masing-masing aktor itu harus saling menarik diri dan saling menarik tuntutan agar bisa saling mencocokkan dengan menggunakan perundingan rasional, dan jangan ada trigger di antara mereka. Kalau ada trigger biasanya bisa menjadi provokator. Nah, ini kenapa kemudian banyak yang bertanya kenapa kemudian Rusia dan Israel itu dapat sanksi yang berbeda. Tentunya ini tidak lepas dari bantuan atau semacam dukungan dari Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel itu begitu kuat sehingga apapun yang dilakukan Israel di Palestina itu tidak menjadi alasan kebenaran buat Amerika untuk mendukungnya, walaupun itu alasan kemanusiaan. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina saat ini. Bagi saya, kedua
rivalitas ini ya hanya masalah blocking saja. Itu artinya bahwa siapapun yang diganggu aliansinya maka dia akan membantu dengan sekuat mungkin. Oleh sebab itu inilah salah satu kelebihan dari politik aliansi atau kebijakan luar negeri aliansi, karena satu temannya diganggu maka dia akan melawan bersama teman-teman lainnya. Jadi ya tentunya rivalitas ini itu bicara masalah blocking saja. Siapa membackup siapa gitu ya. Negara apa yang menjadi buffer state. Kalau misalkan ini masih terjadi maka bisa menjadi ini perang dunia ketiga yang tentunya akan berembes pada bidang-bidang lain yang tentunya akan menimbulkan kerugian-kerugian baik kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik, penerbangan, transportasi, ya sehingga ya implikasinya begitu besar. Maka menurut saya penyelesaian yang paling rasional adalah mereka melakukan perundingan di meja yang sama dengan metode negosiasi readiness theory, bukan dengan menggunakan readiness theory. Artinya bahwa setiap mereka yang berkonflik itu harus ada membicarakan dalam satu meja perundingan dan memilih ya aktor negara fasilitator yang lebih netral, ya, yang memiliki hubungan bilateral dengan Ukraine, memiliki hubungan bilateral dengan Rusia, sehingga dia memiliki posisi yang netral. Kalau menurut saya, pilihlah negara-negara yang memang murni memiliki karakter politik luar negeri seperti itu. Contohnya Indonesia. Indonesia bisa menjadi fasilitator yang baik dalam rivalitas tersebut, dan apalagi Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki visi perdamaian, ya, perdamaian, menjaga perdamaian, kemudian anti imperialisme, kemudian menjaga kemanusiaan, dan juga pastinya Indonesia adalah negara yang netral, bersahabat dengan semua, dan Indonesia adalah negara yang berbasis middle power, dan Indonesia adalah negara yang memang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB yang tidak tetap, dan disinilah menjadi keseriusan Indonesia untuk memastikan bahwa politik global itu menjadi bagian dari kerjasama global yang harus diseriuskan. Apalagi misalkan di tahun 2022 ini ada kan pertemuan G20. Harusnya negara-negara itu lebih fokus pada pembahasan yang memang berbasis pada kemajuan berkelanjutan. Apalagi misalkan 3 isu utama seperti post-COVID, ekonomi digital, dan transisi perubahan energi gitu ya. Ini menjadi penting daripada kita harus menyelesaikan rivalitas antara kedua negara yang barangkali kontennya terlalu politik. Makanya menurut saya peran Indonesia dan tentunya kedua negara dengan saling menarik diri dan bertemu dalam suatu ruang perundingan menjadi pilihan rasional agar kedua negara bisa saling menghargai, bisa saling menghormati dalam bidang regionnya masing-masing dan ketaatannya pada hukum internasional. Saya pikir itu terkait tentang airspace dan teknologi. Ya, ini beberapa referensi yang ada yang saya gunakan. Jadi cukup datanya cukup dipercaya sehingga bisa menjadi referensi Anda gitu. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.